Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dasar dari NoSQL, melingkupi konsep, jenis, dan fungsi, serta perbedaan dengan SQL itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri, yang pertama adalah memahami konsep dasar dari NoSQL itu sendiri. Yang kedua, mengenal perbedaan antara NoSQL dan SQL, yaitu relational database. Lalu yang ketiga, mengetahui jenis-jenis database yang ada di NoSQL. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami kapan dan kenapa NoSQL itu digunakan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu NoSQL. NoSQL ini sendiri merupakan sistem manajemen basis data yang tidak menggunakan model relasional. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar database relasional seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, di mana data yang disimpan dalam database tersebut dalam bentuk tabel, contohnya seperti Excel gitu ya, yang dimana tabel tersebut terdiri dari baris dan kolom, serta satu tabel dengan tabel yang lainnya itu dia memiliki relasional atau relasi yang dihubungkan melalui kunci utama atau primary key di tabel 1 dan dihubungkan ke kunci asing atau kita sebut dengan foreign key. Nah, kalau untuk di NoSQL ini dia berbeda, dia tidak menggunakan tabel dan relasi. Sebagai bentuk lainnya dalam dia menyimpan suatu data, dia itu memilih dalam format yang lebih fleksibel. Contohnya seperti dokumen, yaitu JSON yang ada di MongoDB, bisa juga contohnya key value, grafik, dan kolom. Mungkin untuk detailnya akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri NoSQL. Yang pertama adalah tidak menggunakan tabel dan relasi seperti pada SQL. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, karena dia tidak menggunakan tabel dan relasi, untuk gantinya dia bisa menggunakan dokumen, key value, column store, ataupun graph store, seperti itu. Yang kedua adalah cocok untuk data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur gitu. Artinya seperti apa? Untuk data yang tidak struktur ini itu dia artinya data tidak memiliki format yang jelas, dimana untuk data yang tidak jelas formatnya ini untuk SQL itu susah untuk disimpan, sehingga NoSQL ini menjadi salah satu solusinya. Contohnya untuk datanya sendiri bisa berupa gambar, video, file PDF, dan lain-lain. Nah, kalau seumpama tadi yang tidak terstruktur, kalau seumpama untuk data yang semi terstruktur, itu artinya data yang mau disimpan atau diolah itu masih punya struktur tapi tidak tetap dan biasanya lebih fleksibel. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini data yang disimpan itu dalam format JSON, XML, atau YAML seperti itu. Karena data-data ini itu strukturnya bisa berbeda-beda tiap record, sehingga dianggap NoSQL ini merupakan salah satu solusi gitu dalam menyimpan data yang semi struktur ataupun tidak terstruktur seperti itu. Yang ketiga adalah NoSQL didesain untuk horizontal scaling. Artinya dia bisa berkembang ke banyak server. Kenapa sih NoSQL ini didesain untuk horizontal scaling? Yang pertama, karena aplikasi yang modern yang biasanya kita gunakan itu biasanya digunakan atau usernya yang mengakses aplikasi tersebut tuh sudah jutaan user. Yang kedua, data itu sangat bertambah dengan cepat gitu, entah lognya atau chatnya atau upload file gitu, karena penggunanya itu semakin banyak sehingga datanya itu juga bertambahnya semakin cepat. Selanjutnya, butuh sistem yang bisa diperluas dengan menambah server, bukan cuma upgrade servernya seperti itu. Kalau seumpama secara vertikal ini kan biasanya kita menambah satu server entah dari sisi RAM-nya, CPU-nya, SSD-nya, atau kita bisa juga mengupgrade server A jadi ke versi yang pro. Tapi kalau untuk horizontal ini kita bisa menambah banyak server untuk bisa membantu si server utamanya seperti itu.
Selain itu, yang ciri terakhir yaitu biasanya digunakan di aplikasi real time, big data, dan cloud base. Yang artinya untuk real time ini sendiri biasanya data itu butuh respon cepat nih dalam hitungan milidetik gitu. Contohnya biasanya Redis, Firebase itu. Langsung yang kedua ada big data. Nah, biasanya ini fungsinya untuk menangani volume data yang sangat besar dan terus bertambah. Contohnya ada MongoDB atau Cassandra. Yang terakhir yaitu cloud base, itu biasanya dia bisa lebih fleksibel, bisa diakses dari mana aja. Contoh database NoSQL-nya sendiri bisa menggunakan Firebase atau DynamoDB seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba lebih spesifik kenapa sih NoSQL ini dibutuhkan atau digunakan. Yang pertama karena dia bersifat lebih fleksibel dan dinamis, karena yaitu skemanya tidak kaku, bisa diubah. Lalu yang kedua dia menangani big data dan real time. Yang ketiga mudah diskalakan gitu, skalabilitasnya itu tinggi. Yang keempat cocok untuk data yang tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Yang terakhir adalah dia performanya lebih cepat gitu untuk jenis query tertentu. Nah, ini beberapa alasan kenapa sih kita membutuhkan atau menggunakan NoSQL seperti itu. Untuk perbandingan dari SQL dan SQL sendiri, yang pertama dari struktur datanya sendiri. Kalau SQL ini dia penyimpanan datanya kan dalam bentuk table, dalam berupa baris ataupun kolom. Kalau NoSQL itu biasanya dia bisa berupa penyimpanan datanya itu dokumen, key value, graph, atau kolom gitu ya. Untuk skemanya sendiri, untuk SQL biasanya dia lebih bersifat kaku dan harus didefinisikannya dulu gitu, dari contoh fieldnya apa saja, lalu ada berapa kolom, contohnya seperti itu. Kalau NoSQL dia lebih fleksibel dan bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Dan selanjutnya untuk dari sisi konsistensi data, itu untuk MySQL itu lebih tinggi ACID-nya. Kalau yang untuk NoSQL terkadang trade-off kecepatannya itu berdasarkan base, artinya untuk SQL itu dia lebih kuat di ICID-nya, yang dalam arti dia aman, konsisten, tapi bisa lambat. Nah, kalau seumpama NoSQL dia tidak terlalu ketat menjaga ICID-nya, jadi dia bisa lebih cepat, tapi biasanya ada resiko datanya, entah seperti tidak konsisten sesaat atau tidak sinkron antar server gitu. Contoh, kita punya suatu data, kita mau ubah nih, contoh data profil gitu, dengan aplikasi yang menggunakan NoSQL. Nah, kadang perlu beberapa detik sampai semua server yang digunakan itu akan sinkron gitu sama datanya. Biasanya beberapa detik ini disebut dengan eventual konsistensi. Nah, selain itu kadang untuk NoSQL ini sendiri, biasanya kan SQL bisa kita menggunakan join antar table, dia lebih fleksibel tapi agak lebih berat, jadi lebih lama. Kalau NoSQL ini dia tidak pakai join, dia bisa lebih cepat, tapi kita harus mengubah cara desain tata si data itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, selain itu untuk NoSQL ini sendiri, dia dari sisi konsistensi data sering itu tertunda gitu, atau biasanya update-nya sekarang tapi baru nanti semua servernya bisa terupdate atau menyusul. Beda dengan SQL yang dimana kalau seumpama ada data yang ubah nih satu, dia langsung konsisten akan terubah dengan yang lainnya, seperti itu. Dari segi skalabilitasnya sendiri, kalau SQL itu vertikal, dalam arti butuh server itu diperkuat gitu. Contoh dari server biasa ke server pro gitu ya. Atau kalau seumpama di NoSQL dia bentuknya itu skalabilitasnya horizontal, dalam arti bisa banyak server-server kecil yang mendukung server utamanya, seperti itu. Nah, untuk selain struktur data, skema, konsistensi data, skalabilitas, dalam contohnya sendiri untuk SQL ini sendiri, contohnya ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle. Kalau seumpama NoSQL biasanya ada MongoDB, ada Redis, ada Cassandra, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis database yang ada di NoSQL. Yang pertama ada key value. Nah, key value ini data disimpan dalam bentuk pasangan kunci dan nilai atau key dan value. Ini hampir mirip seperti dictionary yang ada di Python atau objek yang ada di JavaScript, seperti itu.
Jadi kita bisa mengambil nilainya dengan syarat kita tahu kunci yang mau kita ambil datanya. Nah, contoh database yang biasanya digunakan untuk di key value ini ada Redis, ada Riak, ada Amazon DynamoDB, atau disebut dengan mode key value seperti itu. Yang kedua adalah dokumen store. Nah, dokumen ini atau dokumen oriented yaitu di mana data disimpan dalam bentuk dokumen, biasanya formatnya seperti JSON atau BSON. Nah, untuk dokumen ini biasanya cocok untuk data yang kompleks dan fleksibel. Contohnya sendiri seperti MongoDB, yang dimana satu dokumen bisa menyimpan banyak data yang lebih lengkap gitu. Bahkan ada yang nested atau data di dalam data seperti itu. Selanjutnya untuk contohnya di dokumen ini sendiri untuk database dokumen yaitu seperti MongoDB, CloudDB atau Firebase, Firestore seperti itu. Yang ketiga kita ada kolom family atau kolom lebar atau bisa disebut dengan wide column store. Nah, ini hampir mirip dengan table, tapi setiap barisnya bisa memiliki kolom yang berbeda-beda. Nah, untuk yang kolom family ini atau kolom lebar ini biasanya cocok untuk big data atau data yang struktur kolomnya bisa berubah-ubah. Contohnya untuk database-nya biasanya digunakan adalah Apache Cassandra, HBase atau ScyllaDB seperti itu. Yang terakhir yaitu Graph Database atau Graph Database, yang dimana dia biasanya fungsinya untuk menyimpan data dalam bentuk node atau simpul dan bisa juga bentuk edge atau hubungan. Nah, untuk database ini biasanya cocok untuk data yang sangat berhubungan satu sama lain. Contohnya biasanya untuk biasanya kita menggunakan di media sosial, jaringan seperti itu. Untuk contoh database-nya ada Neo4j, ada OrientDB atau ArangoDB. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis database, kita lanjut ke pembahasan kapan sih kita menggunakan NoSQL gitu ya. Yang pertama, di saat struktur data yang kita gunakan itu tidak tepat atau sering berubah-ubah. Seperti yang pembahasan sebelumnya, bahwa NoSQL ini mendukung struktur data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Yang kedua, data terlalu besar dan cepat gitu perubahannya, atau big data dan real time. Yang ketiga, kita bisa menggunakan NoSQL saat kita butuh skalabilitasnya yang tinggi atau horizontal scaling. Yang keempat, kita bisa menggunakan saat dokumennya itu berbentuk lebih kompleks gitu ya, tapi masih satu kesatuan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan NoSQL saat kita butuh kecepatan yang tinggi gitu untuk mengakses suatu data. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan NoSQL saat aplikasi yang kita gunakan itu bersifat prototype atau cepat berubah seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan NoSQL itu sendiri. Untuk kelebihan NoSQL itu sendiri, yang pertama itu dia fleksibel terhadap struktur data, yang kedua dia cepat dan efisien untuk data yang besar, yang ketiga adalah skalabilitasnya tinggi karena tadi bisa untuk horizontal server ya, dan yang terakhir adalah cocok untuk aplikasi modern, contohnya seperti IoT, yang dimana untuk IoT itu sendiri NoSQL ini bisa menyimpan data secara real time, dan dia ini untuk di aplikasi yang IoT, di dalamnya ada IoT, dia cocok untuk data sensor yang berbeda-beda karena dia tadi memiliki sifat yang schemaless. Dan yang kedua, dia juga cocok untuk aplikasi mobile gitu. Kenapa? Karena pertama, untuk NoSQL ini sendiri biasanya kan digunakan Firebase atau MongoDB gitu ya, dimana dalam penggunaannya itu dia bisa menyimpan data per pengguna gitu, bisa mengirimkan notifikasi secara real time, serta bisa digunakan online atau offline mode gitu, sehingga sangat cocok dengan aplikasi mobile. Nah, selanjutnya NoSQL juga cocok untuk big data karena big data kan cirinya adalah menyimpan data dalam jumlah miliaran row gitu ya, yang dimana butuh analisa cepat gitu.
dan tidak bisa dipakai menggunakan sistem table biasa, sehingga NoSQL contohnya seperti Cassandra, Hadoop, MongoDB itu bisa menangani banyak data dan bisa disimpan di banyak server juga gitu. Dan biasanya kalau dalam penggunaan query paralel itu tidak mengganggu performa dari suatu aplikasi itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita ke kekurangan dari NoSQL itu sendiri. Kekurangan yang ada di NoSQL ini sendiri, yang pertama, dia tidak sekuat SQL dalam transaksi yang kompleks, karena ya tadi seperti topik sebelumnya dia itu kurang untuk dari sisi IC/ID-nya itu sendiri. Yang kedua, kurva belajarnya itu baru, dalam arti terutama untuk orang-orang yang biasanya menggunakan SQL nih. Yang ketiga, query language-nya itu berbeda-beda, tidak universal. Dan yang terakhir, kadang kurang cocok untuk data relasional yang sangat terstruktur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa NoSQL ini tuh bukan pengganti SQL, tapi biasanya bisa menjadi alternatif untuk kasus-kasus tertentu yang biasanya lebih cocok dengan data yang fleksibel gitu, atau semi terstruktur ataupun tidak struktur, serta skalabilitasnya tinggi dan banyak sistem modern yang biasanya menggunakan kombinasi keduanya, sehingga NoSQL ini bisalah gitu menjadi salah satu alternatif dari SQL seperti itu. Oke, mungkin untuk pengenalan dari NoSQL ini sendiri cukup sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa nanya di chat ataupun di kolom komentar, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.